Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas web server ya. Jadi kemarin kita sudah belajar bagaimana setting konfigurasi IP address, kemudian belajar cara meremote server Debian kita menggunakan aplikasi PuTTY, sekaligus kita sudah mengupdate repositori Debian servernya. Nah, sekarang kita sudah masuk konfigurasi server yang pertama yaitu web server ya. Jadi untuk bisa menangani atau bisa menjalankan aplikasi-aplikasi web, sebuah server atau sebuah eh, komputer itu harus ada atau sudah diinstal yang namanya web server. Nah, web server di internet itu ada banyak sekali macamnya ya. Yang pertama ada Apache web server, kemudian ada Nginx web server, kemudian ada IIS Internet Information Service web server, ada namanya Lightspeed web server atau Open Lightspeed web server. Nah, itu adalah beberapa web server yang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba instalasi dan konfigurasi web server Nginx. Nah, kenapa kok Nginx? Karena Nginx ini dinilai cukup stabil dan dapat menangani load data yang cukup besar, gitu ya. Nah, di kemudian hari mungkin kita akan belajar bagaimana cara instalasi dan konfigurasi Apache, Lightspeed atau Open Lightspeed dan sebagainya. Untuk sekarang ini kita coba instalasi Nginx dulu. Oke ya. Nah, untuk menjalankan atau instalasi Nginx, perintahnya adalah apt install nginx. Tapi sebelum itu kita coba remote server Debian kita. Kita akan masuk ke server Debian kita dulu ya. Kemarin kita menggunakan port 2023. Kalau sudah kita open. Nah, ini sudah terhubung. Kita masukkan usernya dulu. Setelah masuk, baru kita naik ke root ya. Sebelumnya kita perbesar dulu tampilannya biar kelihatan. Nah, oke. Nah, kalau sudah masuk di Debiannya, kita menjadi user root dulu atau super user. Kita ketikkan SU, kemudian passwordnya. Kalau sudah menjadi super user, nah sekarang kita mulai untuk konfigurasi. Silakan diketikkan perintah yang ada di modul. Sebenarnya copy paste bisa ya, misalkan tidak ingin ngetik, tinggal klik kanan, copy, kemudian kita tinggal klik kanan saja di sini. Nah, itu enaknya pakai putih ya, bisa copy paste. Kalau sudah diketik atau di copy paste, apt spasi install spasi nginx spasi min-y, silakan di enter. Tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, setelah proses selesai, kita lanjutkan ke instruksi yang berikutnya. Instruksi yang berikutnya kita akan memeriksa setelah diinstal, kita akan memeriksa apakah Nginx itu sudah berjalan dengan baik di server Debian kita. Caranya ketikkan saja perintah systemctl spasi status Nginx, kemudian di enter. Nah, kalau misalkan sudah muncul tulisan aktif running yang berwarna hijau ini berarti server Nginx sudah berjalan dengan baik di server Debian kita. Untuk keluar dari sini tekan saja Ctrl+C. Gitu ya. Nah, itu untuk memeriksanya. Nah, setelah diperiksa di Debian sudah running, kita harus memastikan apakah web server itu sudah memang betul-betul berjalan. Nah, caranya kita buka browser dari laptop atau dari komputer kliennya ya. Kita buka Google Chrome, kemudian kita akses ke alamat servernya 172.123.100.1, kemudian kita enter. Tunggu beberapa saat. Nah, kalau sudah muncul tulisan welcome to Nginx, itu berarti web server atau Nginx-nya sudah memang betul-betul berjalan dan berfungsi dengan baik. Oke, sampai sini sudah selesai untuk instalasi Nginx.
selanjutnya kita coba ke modul yang berikutnya. Nah, di modul yang berikutnya ini ada instalasi bahasa pemrograman PHP. Jadi biasanya para programmer web itu menggunakan satu standar bahasa komputer. Ya, kalau misalkan berurusan dengan internet, itu biasanya mereka menggunakan HTML dipadukan dengan PHP. Sebenarnya ada banyak ya. Selain PHP, ada namanya React.js, kemudian ada namanya JavaScript, dan sebagainya. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba menginstalkan satu bahasa pemrograman yaitu PHP. Karena bahasa pemrograman PHP atau PHP ini banyak sekali dipakai oleh aplikasi-aplikasi berbasis web saat ini. Untuk instalasinya silakan ikuti perintah ini, apt spasi install php spasi php fpm sampai terakhir. Boleh diketik, boleh di copy paste. Oke ya. Jadi ini saya copy, klik kanan copy, kemudian masuk ke sini tinggal diklik kanan saja. Kita clear dulu. Nah, tinggal diklik kanan saja. Nah, seperti ini ya. Pastikan semua perintahnya tidak ada yang terlewat. Kalau sudah, silakan di enter. Kemudian tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, setelah proses selesai, tahap selanjutnya kita periksa apakah bahasa pemrograman PHP tadi sudah benar-benar terinstal dengan baik di server kita. Perintahnya kita ketikkan saja php spasi main v. Jadi kita ketikkan saja php spasi main v, kemudian di enter. Nah, ini sudah terdapat hasil dari pengecekan tadi. Sudah jelas di sini ada tampil PHP 7.4 ya. Nah, berarti PHP yang sudah terinstall ini atau yang terdownload dari server Debian itu versinya adalah PHP 7.4. Oke ya, dari sini kita sudah tahu kalau PHP sudah terinstall dan sudah berjalan dengan baik di server kita. Kita lanjutkan untuk perintah berikutnya. Nah, kita sekarang membuat satu directory yang nanti berisi file-file untuk website. Ya, untuk websitenya. Nah, di Debian Server untuk folder atau directory website itu terletak di var www. Nah, maka kita akan membuat directory di dalam situ nanti ya. Oke, kita ketikkan dulu untuk menuju ke var www. Perintahnya adalah cd spasi /var /www. www-nya 3 kali. Kemudian di enter. Nah, kita sudah masuk di directory /var /www. Untuk melihat isinya kita ketikkan saja perintah ls, kemudian tekan enter. Di situ terdapat satu folder yaitu namanya HTML. Itu ya. Nah, sekarang kita akan membuat folder baru yang nantinya digunakan untuk directory menyimpan file-file website. Caranya untuk membuat folder baru di Linux Debian itu kita ketikkan perintah mkdir atau kita clear dulu biar tidak bingung ya. Nah, mkdir kemudian di spasi nama foldernya apa. Sebagai contoh nama foldernya kita kasih nama myweb gitu ya. Tentunya ini bebas. Kalian boleh menentukan nama foldernya terserah. Jadi kata-kata myweb itu hanya contoh saja. Nanti bebas ya, ditentukan sendiri saja. Kalau sudah, kita enter. Kemudian untuk melihat hasilnya kita ls, kemudian di enter. Nah, di situ sekarang sudah terdapat dua folder yang bernama HTML, kemudian yang kedua myweb. Nah, folder myweb itu atau directory myweb itu adalah yang baru saja kita buat. Nah, sekarang setelah membuat directory myweb, kita konfigurasikan folder tersebut agar bisa diakses oleh Nginx. Karena sesuai fungsinya untuk myweb nanti kita
akan meletakkan file-file website kita di dalam folder tersebut ya. Tentunya Nginx harus bisa mengaksesnya. Untuk bisa mengaksesnya kita harus merubah hak akses kepemilikan dan hak akses baca tulisnya. Sebelumnya kita coba lihat dulu dengan perintah ls kemudian ditambahi min l gini ya, ls spasi min l. Nah, terus di enter. Nah, di situ kalian lihat untuk usernya, wah, user kepemilikannya folder my web ini masih root ya. Kemudian grupnya juga root. Nah, ini nanti kita rubah supaya untuk kepemilikan folder my web ini menjadi kepemilikannya Nginx atau web servernya. Kemudian di sini akses baca tulisnya juga tidak full. Sehingga kemungkinan kalau misalkan tidak full nanti ada proses baca tulisnya yang bermasalah gitu ya. Nah, sekarang kita coba akses atau merubah hak akses dan grup kepemilikan dari folder my web ini. Caranya ketikkan saja perintah ch owen kemudian min r besar. Nah, kita rubah kepemilikannya ke www.main.data. Ini usernya, user Nginx-nya ya, ditulis www.main.data. Kemudian untuk grupnya kita rubah juga ke www.data. Ini ya, ini user sama grupnya. Kemudian diikuti nama direktori atau nama foldernya yaitu my web. Seperti ini. Kalau sudah, di enter. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah dirubah kepemilikannya, coba kita periksa lagi dengan perintah ls spasi min l, kemudian kita enter. Nah, sekarang kepemilikannya bukan lagi punya root, tapi sekarang punyanya user Nginx, yaitu www.main.data. Ya, tinggal kita rubah hak aksesnya. Nah, untuk merubah hak aksesnya, perintahnya adalah chmod, kemudian min r, kita kasih akses 777, akses full ya. Kemudian spasi, nama direktorinya tetap my web, gini ya. Kemudian kita enter. Nah, kita periksa sekali lagi dengan perintah ls spasi min l, terus di enter. Nah, sekarang kita hak aksesnya sudah full. Ini ya, sudah full. Yang awalnya tidak full, sekarang kita rubah, kita kasih akses 777, sekarang dia berubah menjadi full akses. Seperti ini ya. Oke, kalau sudah, kita membuat satu file di dalam my web ini ya. Kita membuat satu file di dalam directory my web ini. Caranya kita harus masuk dulu ke folder my web, ketikkan saja perintah cd spasi diikuti nama foldernya atau nama direktorinya my web. Kemudian di enter. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam directory my web. Kita membuat file baru. Kita clear dulu biar tidak bingung. Nah, untuk membuat file baru perintahnya adalah nano spasi nama filenya. Nama filenya di sini adalah index.php. Nah, ini harus sama ya namanya ya. Kalau misalkan di sini tulisannya index, berarti kalian tulis index juga. Kalau di sini pakai X, ya pakai X. Jangan pakai K seperti ini salah ya. Index pakai X. Kalau sudah, di enter. Nah, di dalam sini, kita coba ketikkan perintah seperti ini. Ini kurung siku, kemudian tanda tanya PHP. Kemudian kita echo, ketik. Nah, di sini kita tulis selamat datang. Ini hanya contoh, nanti silakan diisi terserah dulu di website saya. Nah, seperti ini. Kalau sudah diakhiri dengan titik koma, di enter, ditutup pakai tanda tanya kurung tutup. Seperti ini dulu ya. Simple-simple dulu. Nah, kalau sudah kita simpan dengan cara tekan Ctrl X, kemudian tekan tombol Y, kemudian tekan enter. Seperti ini. Nah, kalau kita periksa dengan perintah ls, kemudian kita enter, maka di dalam folder my web sekarang sudah terdapat satu file yang bernama index.php. Oke, lanjut. Kalau sudah membuat file folder, sekarang kita mencoba mengkonfigurasikan
virtual virtual host. Ini ya, virtual host. Virtual host untuk Nginx itu terletak di folder /etc/nginx/site available. Jadi kita menuju ke sana. Ketikkan saja perintah cd spasi /etc spasi /nginx spasi /site available. Jadi jangan sampai salah ketik ya. Kata perkataannya, huruf per hurufnya ini harus sama. Karena kalau tidak sama nanti lokasinya berbeda. Kalau sudah kita enter, nah kita lihat dulu isinya ada apa di dalam folder ini. Perintahnya ls, kemudian enter. Nah, di situ terdapat satu file yang bernama default. Nah, itu adalah file konfigurasi yang bawaan dari Nginx. Nanti kita akan hapus file itu, kita akan membuat satu konfigurasi baru. Gitu ya. Nah, jadi kita buat satu file baru. Nah, cara membuat file baru tadi perintahnya adalah nano, kemudian spasi, nama filenya apa. Nah, untuk sebagai contoh, nama filenya kita kasih nama filenya sama dengan folder yang ada di var www tadi, yaitu myweb. Ya, myweb. Kemudian titik conf, artinya ini adalah file konfigurasi. Untuk penamaan file ini boleh tidak sama, ini hanya contoh saja. Kalau sudah di enter, nah kemudian isi dari file myweb.conf ini seperti yang ada di modul ya. Nah, isinya cukup panjang. Kalau misalkan kalian mau ngetik, tidak apa-apa, silakan diketik pelan-pelan. Pokoknya jangan sampai ada satu huruf dan satu tanda baca yang ketinggalan, gitu ya. Nah, untuk amannya saya akan copy paste biar cepat juga. Kita copy paste dari awal, klik kanan copy, kemudian tempatkan di sini tinggal diklik kanan. Kemudian yang bawah juga jangan sampai lupa, ini lanjutannya. Sampai tanda kurung kurawal tutup, klik kanan copy, masuk lagi ke putihnya, klik kanan. Nah, ini adalah perintah atau file konfigurasi, isi konfigurasi dari file mywebnya. Nah, yang perlu kalian ketahui di sini, dari baris awal, ini listen 80, itu berarti dia berjalan di port 80, port HTTP, gitu ya. Kemudian di sini default server, maka di sini ditentukan bahwa file ini adalah konfigurasi default. Seandainya nanti misalkan dalam satu server ini kalian membuat 2 atau lebih konfigurasi web server, maka ini kita hapus ya. Ini kita hapus, tidak usah default seperti ini ya. Kemudian untuk server name ini diisi dengan domain. Domain kalian apa? Gitu ya. Misalkan kita coba dengan nama domain smkbisa.net. Ya. Saya tambahi smkbisa 01 gini ya. Kayaknya smkbisa.net ini ada pemiliknya nanti. Misalkan kita ping ke internet ya, takutnya ada pemiliknya. Jadi supaya unik saja kita tambahin 01. Kalian bisa menambahkan absen kalian saja enggak apa-apa. Misalkan kalau misalkan absen 30 ya SMK bisa 30 atau nama kalian terus diikuti 30.net. Tidak harus .net, misalkan kalian mau .com bisa, .co.id bisa ya, domain terserah saja. Untuk gampangnya saya pakai net. Kemudian di bawahnya ini ada root. Nah, ini adalah direktori di mana kalian meletakkan file-file websitenya nantinya ya. Tadi kita sudah membuat konfigurasi untuk myweb ini, kita letakkan file indeksnya ada di dalam folder atau direktori var/www/myweb. Kalau misalkan nanti kalian membuat baru, maka lokasinya bisa berbeda kan. Silakan disesuaikan saja, di sini diganti. Tidak harus di myweb. Karena di myweb ini kan sudah dipakai satu website tertentu. Gitu ya. Nah, kemudian yang bawah ini tidak usah diganti. Ini konfigurasi default. Ya. Misalkan kalian perlu mengganti, misalkan
aplikasinya atau website kalian itu membutuhkan konfigurasi PHP di atas versi 7.4 atau di bawah versi 7.4. Nah, yang perlu diganti di sini nanti ya. Tentunya harus kalian install dulu paket PHP-nya. Ya, misalkan kalian mau menginstal Moodle versi terbaru di web server ini. Nah, yang mana Moodle versi terbaru itu mengharuskan PHP kalian sudah harus versi 8. Maka diinstal dulu PHP versi 8-nya ke Debian, kemudian ini disesuaikan ya, ditulis atau diganti menjadi 8 gitu. Nah, kalau sudah konfigurasi di sini sudah cukup ya. Kalau sudah kita simpan dengan cara menekan Ctrl X, kemudian tekan Y, kemudian tekan Enter. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita periksa apakah file myweb.conf ini ada kesalahan di dalamnya gitu ya. Ya apa yang sudah kita copy paste atau yang sudah kalian ketik itu apakah ada kesalahan. Perintahnya seperti ini ya, /usr/sbin/nginx spasi mint. Jadi kita ikuti saja /usr/sbin/nginx spasi mint, kemudian di enter. Nah, kalau misalkan tesnya ini is successful, ada pesan seperti ini, syntax is okay, maka tidak akan ada masalah berarti. Jadi konfigurasi kita di dalam file myweb tadi betul gitu ya. Nah, kalau misalkan ada kesalahan nanti pasti di sini munculnya seperti ini. Nah, munculnya seperti ini. Test failed. Seperti itu ya. Oke, kalau sudah tidak ada masalah, selanjutnya kita membuat symlink ya, symbolic link ke folder site enable. Kalau misalkan ini site available, itu berarti kita menyimpan file-file konfigurasi website. Nah, file-file tersebut itu belum istilahnya belum terbaca oleh Nginx. Supaya file-file tersebut terbaca, maka seharusnya file konfigurasi ini kita buatkan kopiannya ke folder yang namanya set enabled. Oke ya. Nah, perintahnya cukup mudah. Coba kita clear dulu biar tidak bingung. Kita ketikkan perintah ln, kemudian spasi -s. Ini adalah perintah membuat symbolic link ya. Di mana letak filenya? Kita panggil di etc, kemudian nginx, kemudian set available. Kemudian nama filenya apa? Nama filenya tadi yang barusan kita buat adalah myweb.conf. Nah, ini lokasi awalnya. Kita buat kopian kemana? Nah, ini kan kita spasi, kita buat kopian ke /etc/nginx/set-enabled. Nah, seperti ini. Jadi ini maksudnya perintahnya membuat symbolic link file yang berada di etc nginx set available. Nama filenya adalah myweb.conf. Buat symlink kemana? Dibuat symlink ke etc nginx set available set enable. Seperti ini ya. Kemudian kita enter. Nah, setelah itu kita coba periksa ke directory set enable. Perintahnya cd spasi etc /nginx/set enable. Gitu ya tulisannya, kemudian di enter. Nah, sekarang kita berada di dalam set enable, kemudian coba kita ls. Nah, ini adalah symlink file myweb.conf yang dari site available gitu ya. Oke, kita sudah berhasil membuat symbolic linknya, berarti tahap selanjutnya kita harus menghapus konfigurasi default ini. Kita harus menghapus karena tidak boleh ada dua file config, maksudnya boleh, tapi ini tidak sama nanti ya isinya, tidak sama dengan myweb. Intinya ini harus dihapus gitu ya. Ini harus dihapus dulu supaya tidak error nanti. Perintah menghapusnya yaitu rm remove spasi nama file atau folder yang ingin dihapus. Nama filenya adalah default seperti ini. Kalau sudah di enter. Nah, untuk memastikan kita coba ls dulu apakah benar-benar sudah hilang. Nah, untuk default sekarang sudah hilang ya, tinggal myweb.conf seperti ini. Nah, kalau sudah di set semuanya seperti ini, tinggal tahap yang berikutnya yaitu restart Nginx.
Nah, seperti ini. Oke ya. Jadi kita restart Nginx-nya, perintahnya kalian boleh menggunakan etc seperti biasa ya, init.d seperti ini bisa, atau cara cepatnya sistem ctl spasi restart gini. Apa yang di restart? Spasi Nginx. Karena yang ingin di restart adalah service Nginx. Kalau sudah di enter, nah kalau sudah, kita coba periksa apakah Nginx-nya berjalan. Kan tadi ya barusan kita restart ya. Kita coba arah atas biar nggak ngetik dari awal. Restartnya kita ganti status. Kemudian kita enter. Nah, Nginx-nya aktif running. Berarti tidak ada masalah ya. Sekarang kita tinggal mencoba saja. Untuk keluar dari sini tadi perintahnya adalah Ctrl C. Nah, sekarang kita coba akses untuk websitenya dari klien. Ini tampilan awal tadi ya, ini konfigurasi awal. Coba kita reload. Apakah tampilannya berubah? Nah, tampilan sudah berubah sesuai dengan file yang kita konfigurasi di awal tadi. Nah, sampai sini untuk konfigurasi web server sudah selesai. Ya, nanti kita akan mengisi konten-konten ini yang lebih menarik lagi, tidak hanya tulisan selamat datang di website saya seperti ini. Oke ya. Jadi untuk perintah-perintahnya dan langkah-langkahnya, kalau misalkan ingin membaca modul, silakan dibaca di modulnya ya. Jadi untuk server Nginx atau konfigurasi web server hanya sampai sini saja. Nanti setelah ini kita akan melanjutkan ke konfigurasi DNS seperti itu ya. Oke, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.